Jangan heran kalau seorang pemula kinerja dan performanya bisa mengalahkan seseorang yang sudah mahir. Bukan kata saya, tapi kata buku ini, judulnya Beginners, panduan bagi kita yang ingin belajar banyak hal baru tanpa batasan usia. Jadi menurut buku ini, seorang pakar itu punya kebiasaan. Tidak semua pakar sih, tapi seorang pakar itu punya kebiasaan yang khas. Mereka itu seringkali terpaku pada satu langkah yang dia ingat dari pengalaman terdahulu, sehingga mereka mungkin saja luput menangkap langkah yang lebih optimal. Nah, kemudian ada juga risetnya bahwa seorang dokter yang melakukan teknik bedah tulang belakang melakukan kekeliruan terbanyak bukan pada percobaan pertama atau kedua, melainkan ke-15. Sedangkan kekeliruan pilot sepertinya paling banyak bukan pada tahap-tahap awal, melainkan setelah kira-kira 800 jam terbang. Artinya masih ada harapan buat kita-kita yang masih newbie, yang masih pemula, yang masih bau kencur untuk memiliki performa dan kinerja yang lebih baik. Nah, kenapa pakar-pakar bisa keliru? Ternyata kekeliruan itu disebut dengan efek Einstein-Lung, yaitu kecenderungan untuk secara otomatis bergerak ke arah yang familiar, bahkan ketika tersedia solusi baru yang lebih optimal. Nah, ada sebuah penelitian yang pesertanya itu lansia berusia 56 sampai 86 tahun. Pesertanya ini dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang disuruh belajar dan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak disuruh belajar. Nah, kelompok lansia yang disuruh belajar ini mereka disuruh mengikuti 3 les. Les bahasa Inggris, les musik, dan les melukis. Kemudian kelompok yang satunya tidak disuruh belajar apa-apa. Nah, setelah beberapa bulan, akhirnya ditemukanlah keajaiban. Kelompok lansia yang tadi disuruh belajar, ternyata mereka mendapatkan perkembangan tidak hanya pada skill yang mereka pelajari, tetapi setelah dilakukan tes kognitif atau tes IQ, odometer mereka, odometer itu kalau di mobil seperti jarum speedometer ya, odometer hasil tes mereka menunjukkan seperti 30 tahun lebih muda. Maksudnya gini, misalnya usia mereka sekarang 60 tahun, ternyata hasil tes IQ mereka sama dengan seseorang yang usianya 30 tahun lebih muda. Berbeda dengan kelompok lansia yang tidak disuruh belajar. Ketika mereka berusia 60 tahun dan mengikuti tes kognitif atau tes IQ itu, ya hasilnya seperti orang tua atau lansia usia 60 tahun gitu. Kemudian mereka juga mengalami perubahan secara signifikan pada rasa percaya diri mereka. Selain itu, mereka juga mengalami peningkatan hormon serotonin, di mana mereka merasa puas dengan hasil pekerjaan mereka. Setelah itu, mereka juga mengalami peningkatan pada kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Dibuktikan dengan setelah selesainya penelitian ini mereka tetap melakukan silaturahmi seperti itu. Jadi belajar ini untuk semua usia, dan buku ini sebetulnya dia mengencourage kita untuk tetap belajar berapapun usia kita. Mau usia kita 60 tahun, 70 tahun, kalau bisa kita tetap belajar hal baru. Dan target kita sebetulnya bukan betul-betul tentang seberapa kita menguasai skill dari apa yang kita pelajari itu loh. Target kita adalah efek samping yang luar biasa itu. Seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan hasil risetnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak mau pengen cepet pikun,
pelajarilah hal baru dari sekarang. Contohnya penulis buku ini, Tom Vanderbilt, dia nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia belajar surfing. Setelah itu, nggak ada angin, nggak ada hujan juga, tiba-tiba dia belajar juggling bola. Nah itu kan aneh, cuman dia dari pembelajaran itu dia mendapat banyak pelajaran hidup. Seperti itu. Bukunya bagus. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.